Halo Sobat Klasik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, hari ini saya akan melanjutkan sesuai janji saya ya. Di video saya sebelumnya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai naskah yang berisi tentang obat-obatan di video sebelumnya. Nah, kita akan membahas bahasan selanjutnya, apakah masih membahas tentang pengobatan atau ada tambahan bahasan-bahasan yang di luar mengenai pengobatan. Oke, simak penjelasan saya dengan baik ya. Semoga memberikan manfaat untuk Sobat Klasik dan bisa dipraktekkan jika Sobat Klasik mengalami hal tersebut. Oke, di video sebelumnya ada 3 pengobatan yang sudah saya jelaskan. Nah, di bahasan kali ini, nah ini ternyata setelah karena ini saya bahasnya urut ya, setelah tiga bahasan tentang pengobatan kemarin, bahasan setelahnya itu juga ternyata masih tentang pengobatan. Nah, yaitu tentang di sini penjelasan tentang obat orang yang sakit lambung, yang lambungnya ini sakitnya itu sudah parah sampai menimbulkan luka yang terlihat ya, kan memang kadang ada orang yang sakit lambung dan sampai ada luka seperti itu. Nah, naskah ini menganjurkan ada beberapa bahan yang bisa digunakan untuk menyembuhkan lukanya dulu. Di sini dijelaskan penyembuhan lukanya dulu. Nah, kalau lukanya sudah sembuh nanti akan berimbas untuk penyembuhan dari si lambungnya seperti itu. Nah, beberapa bahan yang digunakan, nah, di sini menggunakan daging. Nah, kalau beberapa pengobatan yang di video sebelumnya itu daun-daunan ya, daun-daunan, biji-bijian. Nah, kalau ini yang pertama bahan yang digunakan adalah daging kerbau. Nah, di era sekarang masih ada beberapa kerbau yang bisa ditemukan, tapi memang sudah agak jarang ya. Di beberapa daerah saja masih ada orang yang ternak kerbau, dan ini untuk menyembuhkan sakit ini harus menggunakan daging kerbau. Nah, daging kerbaunya itu dibuat untuk dendeng. Sobat Klasik pasti tahu lah kalau penyuka daging, olahan daging, dendeng itu seperti apa. Dibuat untuk dendeng. Nah, setelah dibuat dendeng lalu diiris-iris kecil-kecil, atau kalau di sini bahasanya bukan dendeng ya, tapi seperti kayak digoreng dan dibumbui. Nah, saya terjemahkan itu seperti dendeng seperti itu. Nah, kemudian diiris tipis-tipis. Daging itu kemudian setelah diiris itu tempelkanlah ke lukanya. Nah, misalkan lukanya di perut ya, tempelkanlah di perut itu. Ditempelkan beberapa saat, setelah ditempel ambillah daging itu lalu dibakar. Nah, dagingnya itu dibakar selama kurang lebih 3 jam. Dibakarlah 3 jam. Setelah dibakar dan mencapai 3 jam, kemudian campur dengan telur ayam. Ambil 1 telur ayam. Telur ayamnya itu digoreng ya. Telur ayamnya digoreng dan dicampurkan dengan daging tadi, lalu tempelkan ulang ke sakitnya. Bagian badan yang sakit, yang luka tadi ditempelkan lagi. Terus lakukan seperti itu setiap hari sampai lukanya mengering dan hilang. Nah, menurut naskah ini itu nanti akan bisa sembuh, dan meskipun yang diobati adalah lukanya, tapi nanti akan berimbas ke lambungnya juga akan ikut sembuh seperti itu. Karena mungkin ini ya, dari secara fisik lukanya sudah sembuh, pasti akan berpengaruh bahwa lambungnya itu juga akan normal, sudah membaik seperti itu. Nah, itu yang pertama, bahasan tentang obat sakit lambung. Yang kedua adalah orang yang sakit panas. Nah, ini masih sering kita temukan ya, orang yang sakit panas tuh imunnya turun, ada virus dalam tubuhnya. Nah, direspon kan oleh tubuh dengan demam, atau istilahnya orang Jawa ya panas, sakit panas. Nah, beberapa pengobatan yang bisa digunakan selain ke dokter ya. Kalau sekarang itu ada dokter ya, langsung ke dokter. Ada juga sebelum ke dokter mungkin ini bisa dipraktekkan, yaitu menggunakan rumput lempuyangan. Cari rumput lempuyang ini mungkin agak butuh ekstra ya pencarian ya. Rumput lempuyangan ambil segenggam
Nah, kemudian adas. Nah, adas ini tiga. Kemudian pulau sari ambil 1 ruas jari ya. Kemudian bawang merah. Nah, bawang merah sama, ambil 3 butir saja. 3 butir bawang merah. Kemudian kayu manis juga nih. Nah, sepertinya kayu manis ini bisa menyembuhkan beberapa penyakit ya, karena video saya sebelumnya juga kayu manis berfungsi untuk menyembuhkan sakit asma, sakit lambung seperti itu. Nah, ambil kayu manis nih, kemudian juga garam. Dari semua bahan tadi campur dan rebus. Prosesnya lagi-lagi sama, yaitu dicampurkan dan direbus jadi satu. Dan yang diambil adalah sarinya, yaitu berupa air dari hasil rebusan bahan-bahan tersebut dan diminumkan. Nah, lakukan selama 3 hari. Nah, semoga harapannya setelah 3 hari itu maka demamnya atau sakitnya akan turun, akan normal kembali lah, suhu tubuhnya akan normal kembali. Nah, itu mengenai pengobatan beberapa penyakit. Nah, penjelasan selanjutnya ternyata ini tidak lagi membahas tentang pengobatan Sobat Klasik, sudah mulai beranjak ke cara-cara ini cara-cara menanam. Nah, cara menanam palawija. Nah, ini bagi para petani ya yang mau bercocok tanam menanam palawija. Nah, ini mungkin bisa digunakan. Di sini tidak menjelaskan tentang bahan-bahan seperti obat-obat tadi, tapi beberapa amalan doa yang bisa diamalkan, yang bisa dilantunkan ya ketika menanam palawija. Itu ada beberapa doa yang jadi wirid lah, bisa diwiridkan. Nah, doa itu tidak terlepas, yaitu yang pertama adalah basmalah. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim yang pertama. Kemudian hamdalah. Setelah hamdalah, sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang terakhir yaitu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu cara mengawali ketika menanam tanaman palawija atau palawija. Oke, itu hanya cukup doa itu untuk mengawali, sehingga maksudnya adalah sebelum menyebar atau menanam palawija itu mulailah wirid doa tadi itu. Dan tapi naskah ini tidak menjelaskan berapa kali harus mewiridkan atau membaca doa tersebut. Ya, mungkin ini adalah terserah dari petaninya atau orang yang mau menanam ya, meyakini berapa kali berdoanya, yang penting melantunkan doa tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika menyebar tanaman yang berupa padi, atau ketika menyebar bini padi, atau ketika memanen atau memotong ya. Memotong berarti kan memanen padinya itu. Nah, ada beberapa doa, sehingga tidak hanya langsung potong aja, tapi ada doa yang dilantunkan ya, sama seperti tadi, diawali dengan basmalah dulu, kemudian sholawat bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan syahadat, sama seperti menanam palawija tadi. Kalau tadi mengawali menanam, kalau ini memanen, doanya sama, tidak terlepas dari bismillah, hamdalah, dan syahadat, seperti itu. Nah, itu mungkin bisa direlevansikan di era sekarang ya, karena masih banyak petani yang menanam padi dan juga palawija. Semoga mendapat ya, mungkin tujuannya adalah mendapat keberkahan dari lafaz Quran, karena di situ adalah lafaz basmalah, lalu juga keberkahan dari Nabi Muhammad karena juga melantunkan sholawat seperti itu. Nah, itu beberapa penjelasan dari naskah ini. Semoga nanti saya bisa melanjutkan bahasan dari naskah ini mengenai beberapa hal yang lain berbeda lagi. Sudah tidak lagi tentang pengobatan ataupun cara menanam atau memanen suatu tanaman. Nah, semoga ada pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan dari ulasan dari naskah-naskah kuno, terutama naskah yang ada di hadapan saya. Oke, terima kasih. Ketemu lagi nanti dengan saya di video selanjutnya. Tetap di channel Galeri Klasik Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.